Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak, Ibu, para pegiat pendidikan, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, semangat dalam berkreasi dan berinovasi mengembangkan dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin bercerita pengalaman saya ketika mengikuti pelatihan asesor Ban SM tahun 2021 kemarin. Bapak Ibu yang kami banggakan, perlu saya sampaikan barangkali pengalaman saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti pelatihan asesor Ban SM di tahun 2022. Bapak Ibu, pelatihan asesor ini dilaksanakan setelah kita dinyatakan lolos sebagai calon asesor. Masih calon ya, belum tentu diangkat, belum tentu lulus sebagai asesor, masih calon. Jadi setelah tahap tes tulis, tes wawasan ya, tes pengetahuan, kemudian tes wawancara. Nah, setelah 2 tahap tes ini kita dinyatakan lulus, ditetapkan sebagai calon asesor, maka kita akan mengikuti pelatihan selama 1 minggu. Pelaksanaan pelatihan sangat disiplin Bapak Ibu, luar biasa disiplinnya. Jadwal itu betul-betul terlaksana dengan disiplin, daring, online, dan panitianya, narasumbernya semuanya luar biasa disiplin Bapak Ibu. Jadi ketika jam 7, jadwalnya jam 7, maka sebelum jam 7 itu sudah standby panitianya, dan peserta-peserta pun juga sudah banyak yang hadir. Nah, saya hari pertama itu datang terlambat, jadi saya malu. Saya di hari kedua dan seterusnya saya menyesuaikan bisa datang tepat waktu, karena biasanya pengalaman saya pelatihan itu misal undangannya jam 7, jam setengah 8 dimulai itu sudah bagus itu. Nah, tapi di Ban SM itu tidak. Di Ban SM ini betul-betul jadwal jam 7, ya jam 7 kurang 5 menit itu sudah panitia, narasumber sudah standby, dan jam 7 tepat itu sudah dimulai. Nah, itu luar biasa, betul-betul kedisiplinan. Nah, sehingga di hari kedua dan seterusnya itu saya berupaya untuk disiplin. Pelaksanaan pelatihan itu online atau daring dengan menggunakan metode andragogi. Kalau tidak tahu andragogi, saya lebih suka menyebutnya dengan metode diskusi presentasi. Jadi ada teman presentasi, kemudian kita menanggapi, kemudian narasumber memberikan sebuah kasus, kemudian kita semua menanggapi, memberikan tambahan. Barangkali penjelasan narasumber ada yang kurang difahami, kita juga boleh bertanya, mengkritik. Jadi lebih banyak kegiatannya adalah diskusi dari materi-materi tentang pelaksanaan akreditasi, begitu. Setelah 5 hari itu pelatihan, mulai dari pagi sampai sore itu materinya banyak itu. Mulai dari langkah-langkah itu ya, 8 tahap akreditasi itu, kemudian mekanisme, kemudian tentang dashboard monitoring, kemudian tentang visitasi, pelaporan, itu semuanya dibahas. Di akhir pertemuan itu ada yang namanya post test. Ini penentuan apakah kita akan lulus pelatihan, apakah kita akan ditetapkan sebagai asesor Ban SM. Itu ada di post test. 40% ini, kalau tidak salah 40%. Yang 60% itu dari kehadiran dan proses pelatihan, yang 40% dari post test. Nah, ini kalau nggak ikut post test ya bisa nggak lulus, karena bobotnya 40%. Untuk bisa lulus minimal nilainya 70. Ketika mau post test, ini pengalaman saya, itu mati lampu Bapak Ibu di rumah saya itu.
saya tenang, ada inverter. Nah, saya pasang inverter di mobil sudah oke. Inverter nyala, tetapi jaringan tidak ada. WiFi saya ini nyalur ke tetangga, dan tetangga saya mati lampu sehingga WiFi nggak bisa. Saya pakai jaringan HP tethering juga nggak bisa. Jadi di kampung saya itu ketika mati lampu, listrik padam, sinyal pun juga padam. Nah, akhirnya saya langsung bergegas mengepak laptop, semuanya perlengkapan saya masukkan tas. Saya mau mencari tempat yang pokoknya ada sinyalnya gitu, di luar desa pokoknya. Harapan saya di luar desa sana ada sinyal, karena mati lampunya kan lokal di desa saya. Harapan saya seperti itu. Alhamdulillah ketika saya mau meninggalkan rumah, nyampe di halaman, saya tengok meteran, loh menyala. Alhamdulillah ya Allah, saya masih terselamatkan. Gusti Allah masih menyelamatkan saya. Maka langsung saya kembali lagi masuk rumah dan mengikuti post test. Saya terlambat 15 menit mungkin dari pelaksanaan post test itu. Saya terlambat karena tadi itu mempersiapkan inverter, harus keluar. Tapi alhamdulillah saya nutut gitu, masih nutut mengerjakan semua soal yang jumlahnya waktu itu 50 soal. Apa yang ditanyakan dalam post test? Semua materi-materi yang diajarkan mulai hari pertama sampai hari kelima itu semuanya keluar di post test. Undang-undang, pasal-pasal itu susah itu. Tapi alhamdulillah saya masih ingat. Itu mekanisme, prinsip-prinsip, akreditasi itu semuanya ditanyakan di post test. Jadi pokoknya selama Anda mengikuti pelatihan itu, asalkan Anda itu serius mengikuti, kemudian mau belajar, insya Allah post test lulus. Karena sebenarnya mudah akreditasi itu. Nah, kalau kita paham, mau memahami, mau belajar, mau praktek, insya Allah mudah. Nah, semoga Bapak Ibu yang berniat atau yang ingin menjadi asesor bisa mengambil manfaat dari video ini, buat bayangan, buat motivasi, buat semangat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.